Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan dari program Tadarus Muamalah Ekonomi Syariah. Kita sudah sampai di surat Al-Baqarah ayat yang ke-265 sampai ke-274 ya. Ayat ini ayat yang cukup panjang ya, sebenarnya terdiri dari ayat 265, 266 sampai ke 274. Jadi kurang lebih ada 9 ayat ya yang berbicara tentang bagaimana syariat dari infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga di ayat sebelumnya yaitu di surat Al-Baqarah ayat yang ke-261. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamasali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencari ridho Allah dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Lalu kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, hujan gerimis pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, Al-Baqarah 265. Ini juga menceritakan tentang perumpamaan dari orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ya dengan tujuan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga memperteguh jiwanya ya memperteguh jiwanya, maka itu seperti seseorang yang ya memiliki kebun ya, mereka itu adalah seperti sebuah kebun di dataran tinggi ya, kebun di dataran tinggi ya, misal kalau di Bogor itu ada di puncak gitu ya, maka kemudian ketika hujan lebat ya, maka kebun itu akan menghasilkan buah-buahan ya 2 kali lipat ya. Kalau hujannya itu gerimis, maka itu pun sudah juga memadai, artinya juga akan ya kebun itu akan menghasilkan ya buah-buahan yang baik bagi pemiliknya, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, ini Al-Baqarah 265. Kemudian di Al-Baqarah ayat ke-267 juga dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum biakhidih wa antum walastum biakhidihi illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid." Wahai orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambil kecuali dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji ya. Ayat ini memerintahkan kepada orang yang beriman untuk berinfak ya dari hal-hal yang baik berupa hasil usaha, hasil kerja, hasil berwirausaha ya, berdagang, berjualan dan lain sebagainya, serta wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan juga barang tambang ya. Jadi dalam barang tambang itu ada syariat infak ya, nanti dalam bentuk zakat juga ya. Dikatakan wala tayammamul khabisa minhu tunfiku walastum bi akhidihi illa an tughmidu fi, dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan padahal kamu tidak mau mengambilnya. Artinya tadi perintah untuk anfiqu minat thayyibat berarti harta yang diinfakkan, yang kita infakkan itu adalah yang baik-baik. Ya, jangan sampai harta yang diinfakkan itu adalah harta yang buruk. Ya, misalnya buah-buahan. Ya, buah-buahan yang buruk diinfakkan, disedekahkan, sementara buah-buahan yang baik untuk kita sendiri atau kita jual. Maka tidak baik dalam
hal ini ya. Wallahu a'la wa'lamu, ya, ketahuilah annallaha ghaniyun hamid. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya lagi maha terpuji. Ya, Allah Subhanahu wa taala kaya karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga harta yang ada pada kita tentu saja. Ya, itu Al-Baqarah 267. Kemudian di surat Al-Baqarah juga ya di 272 dan juga 274 itu juga berbicara tentang bagaimana ya sodakoh ataupun infak, ya, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tubdu sodakoti fani immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik, akan tetapi jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, Al-Baqarah 271 ini bicara tentang ya boleh kita menampakkan sodakoh ya, tetapi jika menyembunyikannya itu akan lebih baik ya. Dalam hadis dari Nabi SAW, beliau pernah bersabda bahwasanya sodakoh yang baik itu adalah ketika tangan kanan memberikan kemudian tangan kiri tidak mengetahuinya. Ya, ketika memang sodakoh itu ya memotivasi orang lain untuk melakukannya, maka boleh menampakkannya. Atau mungkin ketika kita sedang di jalan, tiba-tiba ada orang yang meminta-minta, ya kita berikan, ya tidak perlu sembunyi-sembunyi. Ya, ini tentu saja innamal a'malu bin niat, tergantung kepada niatnya. Jangan sampai ada tadi manna ya, rasa ingin dipuji atau mungkin juga sombong, ria dan lain sebagainya. Kemudian di ayat berikutnya, laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Bukanlah kewajibanmu Nabi Muhammad SAW menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima. Kemudian, kebaikan apapun yang kamu infakkan, manfaatnya untuk dirimu sendiri. Kamu orang-orang mukmin tidak berinfak kecuali karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan apapun yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi. Al-Baqarah 272 nanti bicara tentang ya, diawali dengan Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya menyebutkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hidayah taufik, ya, memberikan hidayah kepada umatnya, kepada umat manusia yang kehendakinya. Ya, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Ya, setiap infak yang diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kebaikan, maka sejatinya itu adalah untuk dirimu sendiri, untuk kebaikan dirimu sendiri di dunia dan di akhirat. Wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah, ya, dan mereka tidak berinfak kecuali untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sejatinya tujuan dari infak, yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Ya, setiap infak yang kita lakukan pasti akan diberikan balasan, akan diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak dizolimi. Artinya sudah pasti dihitung, alim, ya, Allah Maha mengetahui dan juga tidak akan dizolimi. Ya, akhir dari surat ini atau akhir dari syariat infak dalam surat ini yaitu dalam surat Al-Baqarah 274, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar,
sirra wa alaniya falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari, baik secara rahasia maupun terang-terangan, mereka mendapatkan pahala di sisi Robnya, tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak mereka bersedih hati. Pengulangan berkali-kali terkait dengan orang-orang yang menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi, terbebas dari sifat ria dan juga tidak menyakiti orang-orang yang mendapatkan dari infaknya itu, maka mereka akan mendapatkan pahala. Falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun alaihim, ya mereka tidak akan ada rasa takut baik itu di dunia ataupun di akhirat, walahum yahzanun, dan juga mereka tidak bersedih hati baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya, begitu banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang memberikan ya motivasi, anjuran, syariat kepada kita untuk menginfakkan ya harta kita, ya segala yang sesuatu yang baik yang ada pada kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.